Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Radian, selamat sore teman-teman PPDS dan dokter muda. Sore ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang COVID-19 Neurologic Complication WCNS Vasculitis Like Pattern. Ini dari jurnal dari American Society of Neuroradiology dengan publish pada tanggal 18 Juni 2020. Jadi dari background, COVID-19 ini merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dengan mild sampai severe. Tanda dan gejalanya itu biasanya berada pada sistem respirasi. Pada simptomatik yang severe itu bisa terjadi pneumonia, acute respiratory distress syndrome, acute cardiac dysfunction dari myokarditis, dan multiple organ failure. Dan telah banyak yang dilaporkan juga beberapa manifestasi neurologis dari COVID-19 ini, contohnya seperti hiposmia atau anosmia. Dan beberapa manifestasi neurologis yang severe juga beberapa sudah banyak dilaporkan, seperti acute hemorrhagic neurotizing encephalopathy, acute transverse myelitis, GBS, dan meningitis. Jadi untuk di jurnal ini dari case report dari laki-laki dengan histori 5 hari mengalami kelemahan, mudah lelah, demam, dan batuk. Dari pemeriksaan DL pada saat di IRD itu didapatkan peningkatan dari C-reaktif protein sebesar 60 dengan normalnya CRP itu di bawah 10, dengan bisitopeni. Di sini dijelaskan kalau dia mengalami anemi dan trombositopeni, dan dari diff count didapatkan limfopeni. Dari gambaran CT scan toraks didapatkan adanya ground glass opacity pada bilateral, yang dimana merupakan karakteristik dari suatu COVID-19 infection. Dan dilakukan swab nasofaring dengan hasil yang positif. Lalu pasien di MRS-kan, dan keesokan harinya pasien mengalami demam tinggi dan menggigil, disertai juga adanya skin rash pada lower extremity dan severe hypoxemia, dan low oksigen saturasi 90,6% dengan pemberian oksigen 15 liter per menit. Lalu didapatkan juga penurunan perburukan dari level saturasi oksigen menjadi 88% dengan adanya tachypnea, sesek, dan perburukan dari skin rash-nya. Lalu pasien dipindah ke ruang ICU pulmo dan dilakukan rapid stabilisasi. Saat itu dikatakan kalau pasien stabil, tapi setelahnya pasien kesadaran menjadi menurun dan drowsiness, dan dilakukan diagnostik CT scan dan MRI kepala kontras untuk melihat apakah adanya kecurigaan suatu komplikasi neurologis. Dari non-kontras CT scan kepala didapatkan yaitu adanya lesi hipodens pada deep white matter pada gambar A ini. Lalu didapatkan juga hipodens pada basal ganglia bilateral kanan dan kiri, dan juga pada parenchyma cerebellum. Juga didapatkan ini ada hipodens pada globus pallidus bilateral yang dikonfirmasi dengan MRI T2, didapatkan hipointens yang merupakan sesuai dengan gambaran hemorrhagic, konsisten dengan mikrohemorrhagic. Dan pada MRI DWI juga didapatkan lesi-lesi vokal iskemik pada deep white matter, ini yang panah putih, dan corpus callosum, cerebral peduncle, dan cerebral hemisphere. Pada MRI flare didapatkan juga gambaran lesi iskemik hyperintens pada deep white matter, corpus callosum, basal ganglia, pedunculus cerebellum, dan cerebral hemisphere.
Dan pada T1 dengan kontras didapatkan enhancement yang patchy enhancement pada basal ganglia yang sesuai dengan merupakan small vessel involvement, dan juga pada cerebellum yang bentukan punctum enhancement, dan dilakukan juga MRA untuk mencari penyebab-penyebab lainnya. Tidak didapatkan adanya abnormality dari ICA maupun ECA. Dari diskusi ini, jadi komplikasi neurologis pada pasien ini yang dikaitkan dengan COVID-19 ini masih sampai sekarang ini masih spekulatif, belum ada patofisiologi yang bisa menjelaskan, dan beberapa telah melaporkan komplikasi neurologis yang berhubungan dengan COVID-19 seperti encephalopati, ischemic stroke, Guillain-Barré syndrome, dan reversible cranial nerve injury yang bisa disebut juga sebagai Miller-Fisher syndrome. Dan sampai saat ini juga belum ada bukti yang menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 ini, COVID-19 ini bisa menembus blood-brain barrier. Pada case report ini, mereka menyebutkan kalau hypoxic ischemic injury ini bukan merupakan penyebab atas penurunan kesadarannya, karena pasien responsif dengan walaupun pada periode saturasi yang rendah, dan pasien mengalami deteriorisasi neurologis setelah saturasi oksigennya berhasil distabilkan. Dan sebagai tambahan juga pasien tidak mengalami cardiac arrest. Dan status protrombotik juga bukan merupakan penyebab dari gejala pada pasien ini, di mana pada pemeriksaan koagulasi didapatkan hasilnya normal. Dan pada pemeriksaan neuroimaging pada pasien ini didapatkan kecurigaan suatu injury dari small intracranial vascular yang terdistribusi pada arteri perforantes di bagian distal. Dan asosiasi dari gambaran ischemic dan hemorrhagic lesion-nya itu pada gambaran MRI, pada bentukan enhancement yang patchy atau punctum seperti yang tadi saya sebutkan, itu highly suggestive dari suatu vaskulitis. Dan bentukan punctat enhancement ini telah dilaporkan pada beberapa kasus seperti kasus endoluminal, yaitu angiocentric lymphoma, pada prosesnya terjadi di vessel wall juga seperti vaskulitis, dan pada perivaskular cellular proliferasi, yaitu ada progressive multifocal leukoencephalopathy. Dan dari cara kerjanya SARS-CoV-2 ini sendiri juga dia menginfeksi host atau kita manusia melalui glikoproteinnya itu, yang dimana dia mengikat reseptor angiotensin converting enzyme 2 S2 yang banyak diekspresikan di paru, jantung, dan ginjal, yang dimana ini merupakan target organ tersering pada kasus infeksi COVID-19, dan juga diekspresikan di sel endotel. Nah, infeksi injury dari sel endotel ini disebut juga endolitis, ini juga telah didemonstrasikan pada beberapa kasus yang severe pada injury. Bukti dari histologis COVID-19 induced vasculitis ini juga telah beberapa dilaporkan pada bukan hanya di vaskulitis pada brain, tetapi juga pada paru, liver, kidney, dan skin. Adanya perburukan skin rash yang mottled appearance, jadi patchy juga, bentukannya patchy di kulit, dan lesi pada CNS pada brain yang menyokong suatu gambaran vaskulitis ini bisa merupakan suatu mekanisme dari virus-related endothelial injury. Untuk konklusinya sendiri, sebenarnya COVID-19 related
komplikasi neurologis ini masih belum bisa dijelaskan secara pastinya, dan case report ini bisa menyokong dari adanya suatu mekanisme SARS-CoV-2 induced vasculitis atau endotelitis. Sekian presentasi case report tentang COVID dari saya. Mohon masukannya, dokter dan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada masukan atau pertanyaan? Res, mungkin saya tertarik sama yang slide awal-awal. Tadi kan gejalanya COVID kan disebutkan hiposmia atau anosmia, tadi slide nomor 3. Ini. Nah, ini dia itu ada hubungannya nggak sama serangan dia ke central nervous system atau peripheral nervous system? Soalnya kan memang aku baca jurnal ini ada dia tuh bisa nyerang peripheral nervous system, juga memang nggak dijelaskan peripheral nervous system yang diserang sama COVID-19 ini apa ini. Kalau anosmia atau hiposmianya ini ada nggak kira-kira hubungannya? Jadi kalau manifestasi hiposmia atau anosmia ini, beberapa jurnal itu mengatakan kalau dia menginfeksi dari bulbus olfaktorinya. Jadi masih, karena kan memang belum ada bukti bahwa COVID ini bisa menembus blood-brain barrier dan menyerang CNS, central CNS, central nervous system. Tapi kalau untuk yang gejala anosmianya ini bisa menyerang perifer melalui direct infection dari kita, misalnya kita terkena COVID dan dia menyerang bulbus olfaktorinya. Gitu sih. Jadi itu memang tanda langsung dari serangannya COVID ke olfactory nerve-nya ya, bulbus olfaktorinya. Ya. Memang kalau kita kan kalau anosmia kan banyak DD-DD-nya ya, mungkin bisa polip atau gangguan dari sentral. Kalau untuk perifernya ya bisa jadi ini. Soalnya kan memang kayaknya yang setahu kan yang sekarang paling probable simptomnya kan kalau anosmia itu udah mengarah ke COVID. Iya. Mungkin kalau sebelumnya tidak ada riwayat tiba-tiba sudden onset dari anosmia ini, mungkin ya TD pertama kita saat ini ya COVID. Mekanisme kok bisa jadi anosmia tadi kenapa? Alasannya gimana? Jalurnya apa yang diganggu kok bisa jadi anosmia dia? Ini apa namanya, bulbus olfaktorinya, Dok? Ya kenapa bulbusnya kok bisa rusak kena virusnya? Apa di situ ada ACE reseptornya? Di sini dibilangnya dia itu direct effect dari virusnya sih, Dok. Dia merusak dari nerve-nya, Dok. Makanya gimana saraf itu bisa rusak kalau kena virus kan? Virus itu baru bereaksi kalau ada reseptor yang ditempelin sama dia kan, mekanisme masuknya itu kan. Rusaknya itu gimana? Saraf itu kok bisa rusak kena virusnya itu? Teori pathway-nya itu lewat mana dia yang rusaknya itu? Target organnya kan sangat spesifik terhadap virus, tergantung reseptornya kan. Di sini juga dikatakan kalau dia bisa diserap, mengganggu epitel-epitel dari olfaktorinya itu, Dok. Dan ya, mungkin nanti saya tambahkan untuk mekanisme bagaimana terjadi anosmia ini, Dok. Dok, ini saya baca, Dok, kalau S2 itu memang ada di beberapa bagian tubuh, terutama juga di mukosa nasal, Dok. Apa mungkin sebenarnya yang diserang sama SARS-CoV-2 ini mukosa nasalnya, jadi menghambat penghantaran itu, Dok, bau ke bulbus olfaktori. Pikiran saya juga begitu, karena kalau kita lakukan septal flap, itu kita nggak boleh ngerusak mukosa yang sepertiga atas. Nanti dia bisa anosmia. Apakah kerusakan mukosanya itu merusak sarafnya? Jadi antara di sini dikatakan kalau pada epitel nasal respiratory ini mengandung ekspresi dari S2 yang tinggi, Dok. Makanya kalau epitelnya yang rusak kan, itu bukan berarti sarafnya secara rusak, tapi epitelnya itu yang tidak bisa, dia nggak tahu perannya epitel terhadap proses penciuman itu.
Karena pasien saya beberapa itu bukannya anosmia, tapi dia mencium barang-barang aneh gitu. Kayak mencium bau alkohol, mencium sesuatu yang, jadi dia tuh apa istilahnya ya, nggak mesti hilang 100%, tapi dia bau-bauan yang nggak jelas kadang-kadang. Bisa juga kayak gitu. Kemudian terkait dengan kerusakan sarafnya itu mekanismenya gimana? Kok bisa necrotizing segala macam itu gimana ceritanya? Kalau yang misalnya Kalau contohnya yang kasus ini aja gimana? Kasus ini ketemu apa nih? Sorry, aku sambil nyetir masalahnya. pada kasus ini itu, Ketemu apa? jadi dia sudah distabilisasi dok untuk masalah respiratory sistemnya, tapi pasien setelah itu mengalami penurunan kesadaran dengan vital sign, tanda-tanda vital sign yang semuanya stabil dok. Lalu pas itu dilakukan CT scan dan MRI untuk mencari tahu apakah ada komplikasi neurologis. Ketemu apa? Ketemunya pada CT scan non kontras ini didapatkan hipotens pada basal ganglia, cerebellum, dan deep white matter. Infak berarti? Ya, iskemik dok. Iskemik, oke. Dan, iskemik terus dari MRI-nya apa? Dan pada MRI juga semua ini curiganya adalah suatu vaskulitis. Vaskulitis. Ya, dan apa? S2 reseptor ini kan juga terdapat pada sel endotel, dok. Jadi kaitannya dengan vaskulitis, brain vaskulitis ini dari ada nggak pemeriksaan dedimernya pasien ini? Di jurnal ini sudah disebutkan sih, dok, pemeriksaan dedimer. Nah, itu yang dia nggak periksa. Pasien COVID itu sering terjadi hiperkoagulopati, dedimernya tinggi banget, ya, sehingga rawan terjadi trombosis. Ya, hanya menunjukkan kalau pemeriksaan koagulasinya normal, dok, tapi tidak dibilang berapa nilainya. Hanya status trombosisnya pasien ini normal. Jadi nah, itu bisa hati-hati, disingkirkan untuk protrombotic state pada pasien ini, dok. Karena itu yang diperiksa apa itu harus hati-hati karena sering FH-nya normal, nggak memendek juga, tapi dedimernya tinggi. Dedimer itu apa? Kamu tahu? Dedimer itu apa sih? Ini untuk dedimer itu apa? Dedimer itu? Kalau ngomong dedimer itu apa? Ini apa? Untuk membantu terjadinya trombosis, dok. Jadi semakin tingginya dedimer itu resiko terjadinya trombus itu semakin tinggi. Masa gitu. Bagus. Yang paling pinter nih biasanya. Itu produk degradasi dari fibrin. Apa? Produk degradasi dari fibrin. Ya, dedimer itu fibrin degradation product. Jadi fibrin justru yang hancur, yang terdegradasi. Fibrin kan untuk koagulasi. Jadi itu biasanya terjadi, kita periksa dedimer itu kalau bukan COVID itu pada pasien-pasien dengan DIC. DIC apa? Tahu nggak DIC? Discriminating koagulopati, apa ini? Intravaskular koagulopati. Intravaskular koagulopati. Jadi koagulasi yang tidak pada tempatnya. Banyak terjadi, fibrinnya mengalami aktivasi, tapi kemudian dia pecah lagi. Jadi aktivasi fibrinnya itu berlebihan. Produk akhirnya dedimernya yang meningkat. Jadi itu apa namanya yang sekarang jadi concern, maka tidak jarang pasien COVID itu diberi antikoagulan. Iya, dok. Dedimer itu juga sering kita temukan pada pasien-pasien litinnya, dilihat dedimer. Kalau pasien kondisi respirasinya baik, tapi bisa tahu-tahu seperti stroke, ya kan? Intinya kan begitu. Stroke-nya kenapa? Teori masih dicari. Nah, salah satunya vaskulitis, salah satunya koagulopati yang meningkat tadi. Jadi kita nggak cukup ngobatin COVID-nya secara infeksi paru-paru, tapi kita harus melihat efek samping dari infeksi virus itu secara sistemik, termasuk gangguan dari peningkatan koagulasinya. Maka kita harus hati-hati operasi pasien dengan COVID, post-COVID itu. Dedimernya bisa masih tinggi. Dedimer masih tinggi itu kadang sama jantung dikasih antikoagulan. Jangan asal diacarain, kamu lihat dulu dapat antikoagulan apa enggak pasiennya.
tubuh itu stabil, baru kita operasi. Ada masukan lain mungkin? Ada senior lain nggak yang sempat bergabung? Mau tanya dok, sedikit tanya dok. Ini selain koagulopati, COVID itu kan juga sering dikaitkan dengan peningkatan sitokin dok, sitokin inflamasi. Pada kasus-kasus kayak vaskulitis pada pasien tersebut, pada pasien ini, salah satu yang saya pikirkan juga mungkin akibat inflamasinya yang berlebihan dok. Nah di jurnal ini dibahas nggak kira-kira untuk kalau misalnya peningkatan dari koagulasi jadi tinggi kan kasih heparin untuk melawan itu. Tapi kalau untuk peningkatan dari sitokinnya dijelaskan nggak di sini untuk anti inflamasi mungkin di heparin. Ada nggak Resi? Ya, pada case report ini itu sebenarnya hanya menjelaskan tentang manifestasi klinisnya. Untuk apa akhirnya outcome-nya pasiennya itu sendiri juga tidak disebutkan. Terus untuk terapi-terapi yang diberikan itu juga tidak disebutkan. Cuma memang kalau COVID ini sendiri kan bisa terjadi badai sitokin. Dan ini jurnalnya dari Dr. Joni ya? Atau dari siapa jurnalnya? Ini yang paling ini saya cari sendiri dok. Nah, jadi kalau cari jurnal supaya bisa dibahas bagus, cari yang review aja. Ya, Ya, ini jadi penguatnya. Karena kalau ini aja kita bingung teorinya. Jadi cari review neurologic manifestation of COVID-19. Nah, itu bisa jadi cerita. Supaya kita tahu why-nya kenapa begitu. Memang salah satu terapi vaskulitis itu juga diberi antiinflamasi. Seperti kalau kamu dapat vaskulitis karena infeksi atau karena TB, itu kan kita juga kasih antiinflamasi. Ya. Di pasien ini diberi nggak? Tidak diterangkan dok, diberikan terapi apa saja ya dok. Jadi pertanyaan satu itu bagus. Karena antiinflamasi seperti yang spesifik, seperti anti-IL-6, Actempra, itu pedang bermata dua. Jika diberikan pada saat memang IL-6-nya lagi tinggi banget, badai sitokin, itu bermanfaat. Tapi kalau kita berikan justru pada saat inflamasi itu diperlukan untuk melawan virus, itu seperti sistem pertahanannya itu di shutdown. Jadi itu bisa malah virusnya tambah aktif. Maka timing sangat menentukan. Kalau salah masukinnya bisa justru efek sampingnya yang terjadi. Itu kan imunosupresan berat itu kan. Anti IL-6 itu. Antioperosan yang sangat poten. Itu diberikan jika terjadi badai sitokin. Termasuk pemberian dexamethasone itu kan juga untuk mengurangi inflamasinya. Itu salah satu terapi standar untuk COVID sekarang diberi dexamethasone. Oke, ada masukan lagi? Bagus. Izin bertanya dok. Silakan. Dr. Resi di jurnal ini, ya dok. Oh iya, silakan Dr. Azam. Disebutkan untuk diagnostik dia benar-benar terkena COVID di CNS, itu apakah diperiksa CSF-nya juga mungkin, atau mungkin dilakukan pemeriksaan postmortem ya? Terima kasih. Untuk pada kasus ini ya Mas ya? Ya, yang di jurnal ini. Pada kasus ini sih diagnosa COVID-nya itu berasal dari klinisnya dia, di mana dia itu mengalami gejala khas dari gangguan pernafasan dan di mana fatigue, fever dan batuk, peningkatan CRP, limfopeni juga, dan dari radiologis dari toraknya, CT torak itu dia didapatkan GGO dan swab PCR-nya positif. Tidak disebutkan postmortemnya bagaimana. Karena di jurnal ini tidak disebutkan kalau pasien ini dia akhirnya apakah survive atau lewat atau bagaimana. Oh, enggak disebutkan meninggal atau penjelasan mengenai liquornya juga diperiksa atau enggak ya? Enggak, Mas. Tidak diperiksakan ini. Untuk pengambilan lembal fungsi atau semacamnya tidak dijelaskan pada jurnal. Oke. Ini yang hanya limit sekali apa yang minimalis yang disampaikan di jurnal ini.
Jadi agak susah kita bahasnya. Ya. Ya dok, kalau boleh komen dok, memang yang saya baca ini dok, kayaknya memang kan ada case report yang dari swab-nya itu negatif, tapi dari CSF-nya positif. Tapi juga ada yang kebalikannya, dari swab-nya itu positif, di CSF-nya negatif dok. Jadi saya juga masih kurang tahu dok kegunaan kalau misalnya kita diagnostik SARS-CoV-2 di CSF-nya ini fungsinya untuk apa dok? Soalnya belum ada nilai diagnostiknya sepertinya dok. Soalnya ada yang bilang positif di swab tapi negatif di CSF, ada yang bilang ada kasus juga yang ternyata negatif di swab tapi positif di CSF-nya. Oke. Ada lagi? Halo? Ya, dok. Ada lagi? Pertanyaan, ada senior yang sudah bergabung? Saya belum, saya sambil nyetir masalahnya. Sementara belum dok. Oke. Ini ada DM dok, mungkin dokter muda bisa. Oh ya, DM. Silakan Mbak DM, Mas DM. Ini ternyata teorinya Resi yang tentang apa namanya virusnya tadi langsung nyerang ke bulbus olfaktorius juga ada dok memang dok. Makanya saya penasaran itu kok bisa merusak saraf secara langsung, mekanismenya lewat mana dia? Karena katanya di bulbus olfaktorius itu nggak terlingkupi dura, jadi bisa nyerang di situ katanya. Nah iya, kan nempel belum tentu merusak dia kalau nggak ada reseptornya. Kalau ada nanti cari reviewnya ya. Iya dok, nanti dicari jurnal untuk review dari neurocovid ini dok. Yang saya cari soalnya kebanyakan case report nih dok. Review. Itu kalau enggak salah itu tadi yang sudah disampaikan tadi atau sebelumnya kan untuk yang terkaitnya dengan. Halo ya dok. Izin menambahkan dok. Halo dok. Halo, iya mas, monggo mas. Izin menambahkan itu tadi kan yang tadi disampaikan bahwasanya untuk entry point itu kan memang harus ada reseptornya ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya memang untuk di sarafnya sendiri itu dia memang tidak terdapat tidak mengekspresikan dari misalnya ACE tadi, sehingga tidak ada kemungkinan untuk misalnya virusnya itu menempel di sarafnya sehingga mengakibatkan kerusakan langsung itu dari beberapa referensi atau studi itu dia tidak menemukan adanya bukti bahwasannya virus tersebut menyerang dari nefus tersebut. Cuma memang diperkirakan itu ada mekanisme tadi bahwasanya memang di endotel dari olfaktornya itu tadi yang di hidung tadi, di mukosanya itu memang dia mengekspresikan banyak dari ACE dan juga dari entry point yang lain. Nah itu dia ada entry point-nya, terus kemudian dia terjadi inflamasi sehingga dia terjadi kerusakan di daerah mukosanya. Nah di mukosanya itu memang terdapat serabut saraf aferen dari nefus olfaktorisnya sehingga atau bulbus olfaktorisnya sehingga tadi terjadi kerusakan dan kemudian mengakibatkan adanya gangguan dari penghantaran dari aferen tadi. Jadi itu adalah mekanisme kerusakan secara tidak langsung akibat adanya inflamasi di daerah mukosa tersebut. Mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman PPDS atau adik-adik DM, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Ada DM silakan. Mungkin untuk temuan CT scan kepala pada pasien COVID, apakah ada yang khas ya? Kalau pada COVID pada CT scan ini, gambarannya itu misalnya dia terjadi vaskulitis ya, terjadi gambaran hipodens di struktur yang dalam seperti yang di sini white matter yang dalam, corpus callosum, basa ganglia, dan cerebral parenchyma. Dan juga pada gambaran kontras itu didapatkan bentukan patchy dan punctum enhancement seperti ini.
Ini sebenarnya gambaran vaskulitis, tetapi dikaitkan dengan COVID karena ya itu tadi, karena COVID itu dia mengikat reseptor ACE yang juga terdapat pada sel endotel. Jadi untuk gambaran COVID pada CT scan itu sebenarnya ya banyak bentuknya, tergantung dari sekunder apa yang yang terjadi pada pasien itu. Kalau contohnya di kasus-kasus ini kan juga banyak yang disebutkan kalau dia itu sudah mengenai contohnya pada misalnya manifestasi neurologisnya Guillain-Barré. Kalau Guillain-Barré kan tidak terjadi apa-apa pada CT scan. Terus kalau pada meningitis atau encephalitis mungkin pemeriksaan fisiknya itu yang sesuai klinis dari meningitis atau encephalitis dengan adanya pemeriksaan CSF yang menyokong ke arah meningitis. Seperti itu, Mbak. Izin bertanya, dokter. Apakah disebutkan ada temuan pendarahan pada CT scan kepala ya, dok? Karena sering temukan vaskulitis. Kalau pada CT scan, ini dia didapatkan hypodense, yang dimana kalau pada CT scan itu, hypodense ini berwarna kehitaman, itu merupakan suatu gambaran infark atau iskemik. Dan di sini pada basal ganglia juga didapatkan iskemik, tapi juga ada komponen dari ini globus pallidus yang hyperdense. Kalau berarti kan kalau pada CT scan gambarannya warna putih, hyperdense ini kita curiga suatu perdarahan. Dan pada pasien ini juga dikonfirmasi dengan MRI T2, di mana pada T2 itu sebenarnya kan tergantung dari usia perdarahannya. Tapi kalau pada kasus ini dikatakan dia hipointens pada T2, di mana dia juga mengesankan adanya suatu microhemorrhage. GCS-nya berapa dengan MRI ini pasiennya? Hanya dikatakan unaroused, dok. Drowsy dan unarousable. Hanya dikatakan ini, dok. Karena itu kan gambarnya sebenarnya peti kecil-kecil gitu kan. Biasanya nggak sampai turun GCS-nya harusnya. Dia kan nggak ada di brainstem. Saya mungkin hemiparese ya. Tapi biasanya GCS-nya nggak terganggu. Apa yang bikin GCS-nya turun kira-kira? Di sini dikatakan drowsy itu mungkin GCS delirium mungkin di atas 8, di bawah 13 mungkin, dokter. Tidak dikatakan koma, kalau koma kan di bawah 8. Ya, mengapa GCS-nya bisa turun dengan gambaran CT scan seperti itu? Mungkin oksigenasinya ya, dokter Resi. Itu. Ya, kalau oksigenasi sih bisa juga sih, Mas. Tetapi di sini dikatakan kalau dia saturasi sempat memburuk, tetapi dengan rapid stabilization dari oksigenasi itu katanya pasiennya sempat responsif. Tapi setelah itu GCS-nya menurun. Dan dari CT scan ada vaskulitisnya, dok. Umur berapa orang ini? Nggak ada keterangan, dok. Umur berapa? Tidak. Oh, 65 tahun, dok. 65. Itu kan ventrikelnya agak gede itu. Ya, dok. 65 tahun ventrikel itu nggak turunkan hidrosipalusnya itu ya? Temporal horn mana coba? Di gambaran nggak? Itu kan hidrosipalus itu pasiennya. Gambar lain ada? Oh, temporal horn. Itu kan blanting itu ventrikelnya itu. Ventrikel 3-nya sudah mulai membulat. Baloni. Bukan hidrosipalus ya turunnya ya. Itu kan gendut itu lumayan. Mungkin bisa sih, dok. Tapi dari gambaran T1-nya tidak tampak adanya ejeksi, dok. Di T2 flare-nya atau T2-nya nggak ada ejeksi. Flare juga ini tidak. Itu cerebellum keluar gambar apa tuh cerebellum? Ini, dok. Ini ischemic lesion, dok. Ischemic lesion pada flare, dok, dan pada T1 ini ada
punctat enhancement pattern, Dok. Kesannya suatu microhemorrhage. Oke, ini kasus menarik ya. Tapi agak rumit penjelasannya, karena kita nggak punya data lengkap apa yang sudah dikerjakan, kita sulit menganalisa. Tapi jangan lupa, kalau kalian dapat pasien GCS-nya nggak bagus-bagus dengan COVID, lakukan pemeriksaan imaging kepalanya. Itu mungkin rekomendasinya di situ. Dan obati pasien dengan agresif karena bisa terjadi komplikasi intrakranial. Mungkin itu ada terakhir sebelum saya akhiri. Dari, coba lihat, tidak ada seniornya. Dr. Joko Widodo. Monggo, Dok. Closing, Dok, sebelum saya tutup. Iya ya, saya baru gabung ini. Oh, ini topiknya agak beda tentang COVID di intrakranial, Dok. Ya, tapi ya memang apa itu kita mesti waspada juga. Makanya saya ikut ini, coba apa isinya. Tapi begini, Mas Resi ya, saya sepintas saja tadi kan terlambat ikut. Jadi dari ini pasien usia 65 tahun ya, memang positif COVID ya, 19 ya. Apa ada faktor komorbid ya? Artinya penurunan kesadaran itu kalau enggak faktor intrakranial ya faktor ekstrakranial. Ada nggak komorbid yang memberatkan? Pada pasien ini kok saya nggak baca ya, apa ya pasien ini? Iya, Dok. Tidak disebutkan, Dok, untuk dia mempunyai komorbid apa, Dok. Iya. Tapi untuk komorbid itu sendiri sebenarnya yang paling sering berhubungan dengan COVID itu pada hipertensi, Dok. Karena kan pada hipertensi kan dia mendapat S inhibitor, Dok. Jadi mungkin semakin tinggi reseptor S-nya sehingga bila ada infeksi dari COVID itu bisa lebih cepat terjadi, semakin cepat mengikat. Maksud saya, apakah ada riwayat seperti itu ya pada pasien ini ya? Tidak disebutkan, Dokter. Tidak disebutkan ya. Sebab dari CT, MRI juga mengesankan gambaran suatu iskemik atau infark ya. Ya, DD-nya ya memang vaskulitis ya. Cuman pasien ini kan masih survive ya. Artinya nanti untuk membuktikan bahwa benar yang di parensim itu suatu atau di vaskuler cerebral itu suatu COVID, ya mestinya kan harus di otopsi kalau misalnya ini untuk melihat itu ya. Sebab kalau memang agak sulit ya. Gimana cara membuktikan bahwa pasien ini yang di cerebral itu suatu vaskulitis karena COVID dari jurnal ini ya? Tidak. Kalau ya? Ini sebenarnya sudah pernah ada studi tentang postmortem ini sih, Dok. Cuman hanya dijelaskan kalau hanya pada paru, liver, kidney dan skin. Tapi untuk brain belum. Nah ya. Ya ini pelajaran ya. Tapi kan ini ada kecurigaan ya, suspek ya suatu vaskulitis ya. Kemungkinan kan vaskulitis karena COVID, karena COVID-nya positif. Pasien dengan penurunan kesadaran. Penurunan kesadarannya kan kalau lesi yang kecil seperti itu dengan hidrosefalus seperti yang ada pelebaran sistem ventrikel yang disebutkan oleh Dr. Hadian tadi, itu kemungkinan belum tentu menyebabkan penurunan kesadaran. Ya, belum tentu. Nah, mungkin pada kasus kita ya, coba mungkin Dr. Hadian ya, mungkin kalau misalnya ada kasus COVID positif yang kita curigai ya, kalau tadi Dr. Hadian menganjurkan untuk melakukan CT atau MRI untuk tracing kecurigaan ke vaskulitis atau cerebritis, coba kita tracing. Tapi kemungkinan kalau anosmia ya, kalau ada anosmia ya misalnya ada anosmia, kemudian ada gambaran ventrikulitis atau cerebritis, kalau pasiennya tidak survive, ya kita usulkan ya nanti kalau misalnya kita lakukan otopsi atau apalah untuk mendapatkan sampel dari brain parenchyma. Penelitian di UNER mungkin. Jadi saya nggak banyak komen mengenai hal ini karena masih pasien masih survive dan susah membuktikan bahwa ini vaskulitis karena COVID. Terima kasih Dr. Hadian semuanya. Terima kasih, Dok.